Resto Samidugi yang berlokasi di Jalan Raja Wali Gonilan Pabelan atau berjarak 3 menit dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, sepekan ini, tanggal 8 Februari tahun 2025 dirawuhi Wiwaha Aji Santosa SPD. Sekedar catatan, Wiwaha Aji Santosa salah satu pimpinan Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jateng, pimpinan pencaksilat tapak suci dan juri pencaksilat tingkat internasional. Assalamualaikum Mas Fajar. Ini gimana Pak rasanya menikmati garang asem dan ini Pak minuman wedang simbah dir? Masya Allah, sensasi betul-betul saya kebetulan penggemar garang asem. Wah, cuman tadi ternyata porsinya memang bisa kecil, kayak besar, rasa betul, apa bumbunya, Iya. pedesnya dapat, hasilnya ya kuat. Gitu. Ini ada telur asinnya juga Pak ini. Iya. Beda ini memang, insya Allah memang beda dengan yang lain. Pulang kejuaraan, jadi kesel banget dapat ini. Ini kan ada kapulaga, ada jahe, ada jeruk nipis, dan ada serai. Ini kan luar biasa untuk mengembalikan. Betul ya. Akhirnya energik lagi Pak Wi ya. Sih apalagi kena garang asemnya pedes ini. Mantap-mantap, bismillah. Mudah-mudahan barokah. Moga Samidugi wonten Resto Samidugi. Oh gitu ya. Harapannya apa Pak kira-kira Pak Wi? Harapan saya barokah untuk semuanya. Saya juga kuasa maling pada ownernya Mas Saiful. Lalu diapresiasi yang puasa Senin Kamis barangkali. Oh iya siap. Wiwaha Aji Santosa juga dikenal peduli menggerakkan dan memotivasi UKM dan juga dikenal sebagai salah satu jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo dan tokoh Muhammadiyah di wilayah Soloraya serta tokoh lintas agama. Kehadiran Wiwaha Aji Santosa di Resto Samidugi usai pulangnya menghadiri undangan di turnamen nasional tapak suci di Universitas Muhammadiyah Surakarta belum lama ini. Menurut Wiwaha Aji Santosa sambil mencicipi menu spesial garang asem dan wedang simbah dari 30 menunya di Resto Samidugi mengatakan apresiasi spirit turnamen nasional tapak suci di UMS. Turnamen itu diikuti 1.004 peserta, terdiri dari pra-remaja, remaja dan dewasa SLTP SLTA dan mahasiswa berasal dari 11 provinsi. Turnamen tersebut digelar sepekan lalu 27 sampai tanggal 29 Januari tahun 2025 di Gedung Edutorium Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikut obrolan santai Fajar tim Berita Soloraya TV channel YouTube bersama Wiwaha Aji Santosa. Wawancara santai ini berlangsung di Resto Samidugi. Resto komplit ada car wash dan barbershopnya berlokasi di Gonilan Pabelan atau jaraknya 3 menit dari sekitaran kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pondok As-Salam dalam program Sudut Pandang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Berita Soloraya TV channel YouTube. Terima kasih sudah mengikuti saya Fajar dan kebetulan sekali pada siang hari ini saya di Resto Samidugi, tepatnya di Gonilan Kartosuro, ditemani dengan tokoh Muhammadiyah yaitu Bapak Wiwaha Aji Santosa yang begitu sibuk kegiatan akhir-akhir ini Bapak ya. Ya. Assalamualaikum Pak Wiwaha, sehat selalu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Fajar. Akhir-akhir ini. Ya lumayan. Sudah pernah Pak ke suasana resto seperti ini sebelumnya Pak Wiwaha? Belum, ya ini memang agak beda ini ya. Jadi ini dari letaknya juga berada di pinggir, Sawah-sawah ini kemudian Pak ya. view-nya sehingga bebas kan paling di paling pinggir ya. View-nya juga luar biasa, kita melihat ke sana bisa ke, wah ini kalau sore mantap nih ya. Ada ini ya, lihat sunset nih Pak. Ya. Sambil juga. Pak menikmati tadi apa Pak wedang. Oh iya. Rasanya gimana Pak, testimoni sedikit nih sebelumnya? Ini wedangnya Samidugi ini namanya wedang simbah nih. Wedang simbah. Ya. Nah ini alhamdulillah pas banget. Saya kan baru pulang kejuaraan. Oh iya. Jadi saya 4 hari di turnamen nasional tapak suci Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta yang pertama. Nah, dan kan mainnya di gedung Edutorium Ahmad Dahlan itu kan AC. Iya. Ya, kami masuk jam 7 pagi, sudah masuk, nanti sampai setengah 6 sore kembali ke mes untuk mandi, kembali lagi jam 19
sampai jam kadang 22, kadang 23, sehingga cukup lama berada di gedung yang dengan AC yang cukup kuat gitu ya, sehingga kemudian ya tentu energinya banyak terbuang. Nah, sehingga agak saya datang ke sini masih ada serak-serak ini. Nah, ini kena wedang simbah ini, Masya Allah. Kita coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya lihat ini kan ada serai, kemudian kapulaga, ada jahe, ada jeruk nipis. Masya Allah. Emang bagus ya Pak ya untuk minuman herbal ini untuk kesehatan? Sependek pengetahuan saya bagus. Ini kan nama aja yang mungkin berbeda-beda. Kalau di tempat teman Tapausi di Karanganyar namanya wedang sinden. Kalau ini wedang simbah karena mungkin ya cocok untuk yang tua-tua. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk yang tua. Jadi yang kemudian memang perlu menghangatkan tubuh dan mengembalikan energi, insya Allah ini kapulaga, jahe, serai, jeruk nipis ini sangat sangat bagus, insya Allah. Kemarin kegiatan di UMS itu kejuaraan tingkat nasional berapa hari Pak? 4 hari. Jadi hari Ahad itu pra. Jadi kita menyelesaikan administrasinya dari temu teknik, kemudian pengundian. Mainnya di Senin. Senin pagi kita pembukaan sampai siang jam 11. Pada zuhur kita main terus. Siang malam, pagi siang malam, alhamdulillah selesai. Karena memang cukup bagus. Pesertanya juga luar biasa, ada lebih dari 1.000. Insya Allah kalau tidak salah tepatnya 1.004 atlet. 1.004 atlet itu dari berbagai daerah Pak? Iya, ya namanya juga turnamen nasional ya. Meski belum 35 provinsi, tapi cukup banyak. Jadi kalau saya tidak salah ingat ada 11 provinsi yang mengikuti. Sehingga memang saya merasakan event non resmi, artinya bukan yang diselenggarakan oleh Tapausi secara khusus, secara persyarikatan atau kelembagaan, juga bukan oleh IPSI. Ini peserta dengan berasal dari 11 provinsi ini sesuatu yang membuat kita bangga dan bahagia. Artinya bahwa UMS, dalam hal ini unit kegiatan mahasiswanya Tapausi UMS ini real memberikan kontribusi aktif ya Pak ya? Iya, terhadap bangsa ini melalui kebudayaan yang berupa pencaksilat. Saya apresiasi kepada unit kegiatan mahasiswa Tapausi UMS dan juga tentu kepada UMS yang membackup. Karena ini non profit. Luar biasa, luar biasa ya. Bagaimana Pak kegiatan kemarin, mungkin bisa diceritakan Pak sedikit nih dari awal kegiatan sampai akhir Bapak di sana seperti apa Pak? Ya. Jadi kebetulan saya secara kelembagaan saya itu ketua pimpinan wilayah Tapaksuci Putra Muhammadiyah Jawa Tengah. Nah, sehingga setiap kali ada kejuaraan tentu kami terlibat gitu. Kami terlibat sehingga kemudian dari awal kami akan diajak berembuk gitu, termasuk di kegiatan itu. Awal kita juga dimintai masukan, kemudian soal koordinasi. Dan kebetulan di Solo ini pakar-pakar silat kan ada. Yang paling sepuh yang kebetulan menjadi majelis guru Tapaksuci itu asmanipun Dr. Andes Haji Muhammad Bazin Kafadi, pendekar besar. Nah, beliau ini pelatih yang insya Allah insan silat sangat hafal, terkenal beliau karena melahirkan beberapa juara dunia. Lalu ada Dr. Roni Saifullah, itu juga mantan atlet ya, beliau juara dunia. Istrinya Mbak Tuti itu juga di bidang seni juga juara. Kemudian ada Dr. Indro Catur Haryono yang ini juga dari Tapaksuci, ini juga sangat banyak pengalamannya ya, malang melintang karena memang sering menjadi head coach di IPSI. Termasuk kemarin ke Abu Dhabi, kejuaraan yang terakhir kemarin. Juga dengan dari di luar Tapaksuci ada Dr. Haris Nugroho. Nah, ini dari Merpati Putih. Ini ya anak-anak muda ini sering berkolaborasi untuk kemudian berdiskusi bagaimana memajukan pencaksilat secara
umum dan secara khusus ke perguruan masing-masing. Nah, kemudian kalau Mas Dr. Haris ini Merpati Putih, kalau Dr. Roni, Dr. Indro, kemudian Dr. Eko, Mas Nur Bekti, ini orang-orang Tapak Suci, sehingga ini sering. Nah, kemudian setelah itu saya juga angkat topi pada anak-anak UKM Tapak Suci UMS. Gigih sekali mereka dengan, ya bayangkan untuk mendengarkan turnamen levelnya nasional baru pertama dan non profit, ini kan luar biasa, bagus. Kalau Pak Iwo sendiri sebagai ketua Tapak Suci Jawa Tengah. Ya, dan kebetulan di dalam kegiatan kemarin saya juga ditugasi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah menjadi salah satu dari Dewan Hakim. Jadi Dewan Hakimnya ada 3, Pendekar Besar Fakhrudin itu dari Yogyakarta, kemudian Pendekar Besar Muhammad Bazin Kapadi dari Solo, dan saya Wiwoji Santoso dari Sukoharjo. Sehingga kami juga menunggui. Dewan Hakim itu tugasnya ya namanya hakim ya, memberikan kalau ada mes, ada sesuatu ya jangan sampai kemudian melebar kemana-mana. Alhamdulillah lancar. Memang ada 1-2 yang sempat tapi tidak secara resmi sampai ke meja hakim, artinya selesai di ketua pertandingan. Hanya kami sempat diminta. Biasa ya Pak Wi ya? Biasa, iya biasa. Di depan kita udah ada ini Pak, apa namanya, garang asem. Oh, ya, garang asem. Telur asin. Tapi sebelum kita merasakan cita rasa garang asem di sini Pak, mau menanyakan Pak, bagaimana sih Pak perkembangan selama ini yang Pak Iwo pimpin Tapak Suci Jawa Tengah Pak? Ya Alhamdulillah, saya kan hanya meneruskan ya. Kebetulan ini periode saya yang kedua dan cukup panjang ya karena ada COVID. Ini masih diperpanjang gitu. Jadi insya Allah nanti akan segera ada muktamar. Tapi setelah kejuaraan dunia, karena Tapak Suci insya Allah mohon doanya di bulan Juli atau Agustus nanti berencana menjalankan kejuaraan dunia di Malang. Yang kedua, dulu yang pertama di Solo. Nah kebetulan saya ketua pertandingan, ketua panitianya dulu. Nah besok ini gantian berada di Malang ya, di insya Allah di Universitas Brawijaya. Gitu. Yeah. Tapi selama ini mungkin dari kejuaraan prestasi Tapak Suci apa sudah merambah ke kejuaraan dunia juga Pak? Alhamdulillah Tapak Suci menjadi salah satu perguruan historis. Perguruan historis artinya perguruan yang mendirikan Ikatan Pencaksilat Indonesia, pendiri IPSI. Ini Alhamdulillah kita sudah di level nasional, misalnya di PON yang kemarin kita juga peraih emas terbanyak ya, ada 7 medali emas. Kemudian di SEA Games, kemudian di Asia Games, dan baru saja selesai, baru pulang bulan Desember kemarin kalau salah, itu kejuaraan dunia senior maupun junior di Abu Dhabi. Nah, kami juga menyumbangkan medali untuk Indonesia. Nah, yang senior itu kalau tidak salah ada 3 medali emas. Nah, yang dari pesilat Tapak Suci karena Indonesia juara umum. Kemudian yang junior kita juga menyumbang medali emas. Salah satunya Aska itu dari Klaten, ya, ini yang jadi memang ini sebuah tekad dari Muhammadiyah untuk memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Nah, salah satunya melalui organisasi otonom atau Ortom Tapak Suci. Gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih Pak tujuan utama dari visi misi berdirinya perguruan Tapak Suci ini? Apa hanya sekedar ilmu bela diri? Apa ada ilmu-ilmu kehidupan lain yang harus diterapkan juga Pak? Jadi kalau pencak silat itu hampir sama, tidak sekedar berbela diri. Seperti Tapak Suci misalnya adalah menjadi gerakan dakwah, jadi alat dakwah Muhammadiyah. Nah, ini memang jadi alat dakwah Muhammadiyah. Nah, jadi kalau di Tapak Suci itu kalau siswa itu 6 bulan ada kenaikan, kemudian nanti 1 tahun, lalu pada kader itu 2 tahunan. Ya. Kemudian juga pendekar ya cukup lama karena setiap tingkatan ada siswa ada 4, katakan berarti 2 tahun minimal kalau lancar dalam pengelolaan organisasinya. Kemudian ke kader dasar 1 tahun naik ke sampai 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 tahun di situ kira-kira. Lalu naik ke pendekar. Nanti ada pendekar muda, madya, kepala, kemudian utama, besar. Yang paling tinggi adalah pendekar besar dengan tandanya nanti ada melati, ada 5 melati. Ya, itu berarti pendekar besar. Kenaikan apa Pak? Tingkat. Iya. Ini Pak agak semberit ini Pak. Iya. Ini ya.
kembali lagi Pak tentang apa ya berlakunya secara berhasil ya Pak kemarin ada Kajurnas Tapasuci 2MS ini juga tidak lepas ya Pak dari dukungan peran UMS juga mendukung kegiatan seperti ini Pak. Iya. Jadi banyak pihak yang ternyata juga bersimpati terhadap gerakan Tapasuci ini. Selain UMS juga pihak-pihak eksternal memberikan supportnya, memberikan atensinya. Ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian juga ada beberapa perusahaan yang misalnya BPJS Tenaga Kerja BUMN itu kan melindungi atlet. Terima kasih Pak Yuho. Tapi sebelum ini Pak kita akhiri itu ini di UMS ini kita ada wisata banyak kuliner Pak. Yang menarik ada resto Samsuci. Ini ketika Pak Yuho datang ke sini, apa yang Bapak lihat ketika masuk di resto ini Bapak? Yang pertama saya cukup kaget ya karena memang biasanya kan kuliner di sini ya sederhana. Ini kan nampak wow gitu ya. Bahkan kemudian dipadukan ini ada barber shop ya. Kemudian ini kuliner tadi saya temu Mas Saiful sebagai ownernya, katanya di belakang ada cuci mobil ya. Nah ini kan anak muda Mas Saiful saya lihat masih muda banget ya. Itu kemudian punya konsep yang bagus ya. Dan ternyata juga terjangkau. Saya tadi tanya berapa dipatok harga untuk barber shop ini. Ternyata 30.000 untuk hari biasa. Nanti ada kalau pas ada promo juga beda. Itu kalau tak dengan cuci rambut atau keramas 35. Ini kan cukup dengan bisa menikmati demikian enak. Mudah-mudahan Sami Dugi menjadi bagian wisata kuliner di Desa Gondilan ini.